Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratillah bin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء جميع الملائكة المقربين خصوصا حضرة الشيخ سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وقدس الله سره. بسم الله حضرة الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني وإلى حضرة الشيخ محمد نووي بن عمر الجوي. بسم الله حضرة الشيخنا مختار شفاعة عبد الغفور البلاغ وإلى حضرة الشيخنا مشهور عبد الله سلام بن الشيخنا متأخر الشيخنا عبد المجيد والشيخنا الشيخ القدير شيخنا مبروك وشيخنا محبوب وشيخنا عبد الله فقيه والشمل الجميع مع الشيخين أينما كانوا رحمه الله ونفعنا بعلومهم وأمتنا بأسرارهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. حضرة المكرمين والمحترمين kaum muslimin muslimat syaimin syaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dipertemukan kembali dalam majlis yang insyaallah penuh barakah ini dalam rangka kita melaksanakan rutinitas dan kewajiban kita sebagai muslim untuk berta'allum melalui kajian kitab Nashaikhul Ibad dalam program Pulsub LDNO. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang selalu setia dalam menjaga dan memelihara sunnah-sunnahnya. Baik Bapak dan Saudara sekalian, pada pertemuan kali ini sampai kepada makalah yang ke-7 dari bab Subai, bab yang serba 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amatana bi asrarih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu, adapun maqalah yang ke-7 itu an Jabir bin Abdullah al-Ansari, dari sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari. Sahabat Jabir ini salah satu sahabat Ansor. Ansor itu ya sahabat yang asli di penduduk Mekah, Madinah, di mana menerima para sahabat-sahabat dari Al-Muhajirin, kaum pendatang dari Mekah. Itu namanya Ansor ya. Radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi pernah bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu yaj'aluhu warisan. Nabi bersabda, tidak henti-hentinya Jibril berwasiat kepadaku berkenaan dengan hak tetangga, sampai-sampai aku menyangka seakan-akan Jibril itu mau menjadikan tetangga itu sebagai orang yang mewarisi tetangganya. Yang dimaksud tetangga di sini ya tetangga rumah, bukan hanya tetangga kampung atau tetangga bangunan,
tangga rumah kita ini kanan kiri, depan belakang, itu yang dimaksud. Artinya saking pentingnya urusan tetangga sehingga Jibril selalu berwasiat kepada Nabi berkenaan dengan hakul adami, hak tetangga itu. Sampai dalam hadis lain Nabi bersabda, man amana billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu, bla 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 dan seterusnya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya ia hormati tetangganya dan seterusnya. Banyak sekali dawuh-dawuh Nabi yang berkenaan dengan hak tetangga itu. Sebaik apapun profesi, kehormatan, nama seseorang di luar, ya, tetapi kalau di lingkungannya situ dia terbilang tidak baik, maka disitulah nilai sesungguhnya seseorang itu. Maka berbaik-baiklah pada tetangga, hormati hak tetangga, penuhi hakul adami. Hak adami itu hak sesama, terutama tentu tetangga yang dekat. Wal qaribu asyaddu minal ba'id. Sini disebutkan bahwa tetangga yang dekat tentu lebih diutamakan dalam segala hal, termasuk ya ketika kita ada perlu, ketika kita ada hajatan atau sebagainya. Kadangkala hal sepele saja justru bisa membuat tetangga tersinggung dengan sikap dan keputusan kita. Kita punya gawe besar, maunya diwah orang, sehingga yang diundang itu justru orang jauh-jauh yang terkenal itu. Sementara tetangga di sebelahnya tidak diundang, ya menyakiti tahu. Yang begitu hal sepele sebetulnya, tapi justru membuat kita membuat orang lain tersinggung. Bahkan yang digambarkan hal yang paling kecil aja. Andaikan kita ini mohon maaf, mau buang air bersin itu Pak, lewat jendela, tunggu dulu, lihat dulu, hati-hati betul kan seperti itu. Ya, lewat jendela kita mau buang bersin, ya, buang air liur atau apa. Siapa tahu tetangga di sebelah lagi makan atau lagi apa, ya, nggak enak. Bahkan mau buang hal kecil itu harus penuh hati-hati. Itu cara kita menjaga hak tetangga. Jangan menjadi sembarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya begini, bi ayyun sokhahu fi dinihi wa yuwasiyahu fi dunyahu. Bagi sesama muslim hendaknya saling menasihati dalam hal keagamaan dan menolong dalam hal keduniaan. Kalau kita lagi ada longgar rezeki, ya tetangga yang membutuhkan tolong, termasuk memberikan sesuatu, baik itu bahkan ya contoh ya, ini contoh memberi sedekah, bahkan pemberian zakat, baik zakat fitrah maupun zakat apa, itu saja diutamakan yang dekat. Kalau di lingkungan situ memang sudah nggak layak menerima, baru diperbolehkan keluar dari lingkungan yang ada. Nah, kalau dipertimbangkan umpamanya miskin di sini dengan miskin di lingkungan sebelah, mungkin lebih parah sebelah umpamanya gitu. Nah, pertimbangan itu setelah lingkungan itu sudah tercukupi baru keluar. Cara pembagiannya begitu. Itu untuk menjaga hakul adami itu tadi, terdekat dulu. Bahkan di dalam bab zakat, dawil kurba itu harus diutamakan. Dawil kurba itu bukan hanya tetangga dekat, tapi kerabat dekat. Jadi zakat itu boleh Pak diberikan kepada keluarga yang memang membutuhkan.
Ini terdekat dulu, orang terdekat kita dulu, baru keluar. Termasuk itu. Itu sebagai gambaran betapa pentingnya kita menjaga hak sesama, terutama orang terdekat, tetangga. Wa ma zala yusini bin nisa hatta dhanantu annahu sayuharramu talaqahunna, sayuharrimu, ya, talaqahunna. Kemudian yang kedua, tidak henti-hentinya Jibril selalu mewasiatiku, menasihatiku, berwasiat berkenaan tentang perempuan, artinya istri, nisa itu istri. Sampai-sampai aku menyangka jangan-jangan Jibril ini mau mengharamkan talaknya perempuan. Ini lagi-lagi berkenaan dengan hakul istri, kan, sesama anak Adam, tapi dalam hal suami istri. Ya lagi-lagi begitu, apalagi perempuan, istri itu tanggungan kita. Ya gambaran seperti tadi, sebaik apapun profesi kesuksesan seorang suami di luar, tapi kalau di dalam rumah, di mata istri atau istrinya dia nggak berhasil, maka itu nilai sesungguhnya. Jadi sampai ada bahasa istri solehah, ya, istri solehah itu merupakan 50% nilai agamamu. Maksudnya, kalau toh umpama agama ini nilai 100%, jika mempunyai istri solehah, maka ia membawa 50%-nya. Yang 50% lainnya bisa di sholatmu, bisa di sedekahmu, bisa di perjuanganmu, bisa di lain-lainnya, untuk menutupi 100%-nya. Jadi 100%-nya itu ada di istri solehah. Dan maka urusan istri ini nanti di akhirat tanggungan jawab kita, gitu loh. Maka keberhasilan seseorang seringkali dimulai dari keluarga, yaitu anak dan istri. Bagaimana kita mengajak orang lain sementara orang nomor satu yang menjadi tanggung jawab kita sendiri nggak tersentuh oleh dakwah kita. Ini tentu ya ironi. Makanya Jibril selalu berwasiat pada kita, hati-hati tentang istri, penuhi haknya, arahkan, jangan sungkan-sungkan atau jangan canggung-canggung ketika istri melanggar hukum, segera langsung ditegur, diarahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zala yusini bil mamlukin hatta dhanantu annahu yaj'alu lahum waqtan ya'atikuna fi. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril selalu mewanti-wanti aku. Wasiat berarti mewanti-wanti berkenaan tentang mamlukin. Mamlukin itu hamba sahaya, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, ya pokoknya hamba, kehambaan. Jadi kalau di sini mungkin nggak ada lah. Ya, kalau perbudakan itu adanya di sana dan dulu itu. Jadi perbudakan, mamlukin itu orang yang dimiliki. Jadi seorang budak itu bagaikan barang. Jadi dia dijual belikan. Kalau memang pemane kita yang beli, ya terserah kita mau diperlakukan apa. Padahal ini sama-sama manusia. Itu mewanti-wanti betul Jibril kepada Nabi. Hati-hati ya, segera dimerdekakan, segera merdekakan. Sampai Nabi menyangka apa berkenaan dengan budak ini ada masa-masa tertentu di mana di saat itu dengan sendirinya
budak ini merdeka tanpa dimerdekakan, tapi merdeka sendiri dengan ketentuan waktu itu. Ini hanya prediksi dari Nabi gitu loh. Donantu itu kan menyangka karena melihat sering kalinya Jibril bermati-mati kepada Nabi berkenaan tentang itu. Kayak seakan-akan jangan ditunda-tunda memerdekakan budak itu. Jangan ditunda-tunda. Seakan-akan ada waktu tertentu untuk memerdekakan. Nah, seperti itu. Laki-laki ini berkenaan dengan hak juga, hakul adami. Kemudian wa mazala yusini bisiwak hatta dunantu annahu faridatun. Ketiga, malaikat Jibril mewanti-wantiku berkenaan dengan siwak. Nah, siwakan itu yang aslinya pakai kayu arok gitu kan, kayu arok. Sampai-sampai aku menyangka jangan-jangan siwak ini wajib hukumnya, perlu ini. Ya, makanya di sisi lain Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak. Ini hadis ya. Andaikan aku tidak mengkhawatirkan kalian memberatkan kalian, niscaya aku perintah kalian selalu melaksanakan siwak, memakai siwak. Siwak itu kalau sekarang ya sikat gigi lah. Gitu. Setiap kali, terutama setiap mau melaksanakan sholat, mau baca Quran, mau zikir, bangun tidur, di saat-saat mulut ini bau, atau saat mulut ini, kalau orang biasa rokok kecut, mulut kok kecut, nah, sering-sering gitu. Itu siwak. Bahkan saking banyaknya keutamaan siwak, dari 2 rakaat yang dilaksanakan dengan disiwaki dulu, itu lebih baik daripada 70 kali rakaat tanpa siwak. Insya Allah penuh keterangannya sih. Kayak gitu. Ya, siwak itu gini Pak. Kalau biasa pakai siwak, saya juga pakai siwak ini, cuma pendek. Mestinya minimal ya segini nanti 40 cm atau 30 cm. Caranya gini. Megangnya kayak gini. Jadi 3 jari tengah ini di atas, ini gini. Jadi kalau depan, gigi depan ini membentuk angka 8 dari atas dulu belakang, atau dari gigi bawah dulu ke atas, tarik ke kiri lalu muter. Jadi kayak angka 8. Nah, kayak angka 8 itu 3 kali. Kalau dulu kami kalau di pesantren sampai yang gigi rahang ini gini, dan supaya hati-hati nggak mengganggu orang. Kalau begini kan kadang kotak dengan suara. Jadi ujung kayu aroknya ini dilembutkan Pak. Karena kalau sikatan ini sambil digigit ini, ya kan? Ini kalau ketika kita gosok giginya, gitu, kalau di pancuran. Ini sambil digigit. Dan kayu itu memang luar biasa. Kayu arok itu lembut. Kalau kita gigit-gigit itu masih bisa lah, maksudnya enggak keras betul. Jadi digigit. Nah itu keluar seratnya. Itu kayu arok. Itu luar biasa manfaatnya. Jangan dikira hanya perintah gitu saja. Obat juga itu. Itulah siwak. Jadi setiap saat dianjurkan untuk melakukan siwak. Ini Nabi dipesan betul oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian berikutnya, wa ma zala yusini bis salati fil jamaah hatta dunantu annahu la yaqbalu Allah taala salatan illa fil jamaah.
Malaikat Jibril tidak henti-hentinya berwasiat kepadaku berkenaan dengan sholat jamaah. Sampai aku menyangka, apa memang selain jamaah, sholat ini nggak diterima? Seakan-akan begitu. Saking pentingnya, saking Malaikat Jibril wasiat nggak henti-hentinya. Sehingga, opo sholat nek gak jamaah ini tidak diterima kan? Itu. Artinya sholat di masjid, di musola, bukan kok jamaah di rumah. Jamaahnya di masjid atau di musola, di surau, dilanggar. Intinya itu. Sholat jamaah aturannya minimal 2 orang cukup. Sudah bisa. Imam dan makmum bisa. Di samping itu sholat jamaah itu kan lebih utama daripada sholat sendirian, melebihi sampai 27 derajat. Saking pentingnya sholat jamaah. Pada saat Nabi menyampaikan hal itu, ada seorang sahabat namanya Ummi Maktum. Ummi Maktum ini orangnya buta, rumahnya jauh dari masjid Nabi. Jadi saat itu dia bertanya, ya Rasul, aku ini buta, nggak ada yang membimbingku ke masjid. Bolehkah kalau saya sholat di rumah? Melihat kondisi begitu, Nabi langsung jawab, ya boleh aja lah. Tapi ketika beliau pamit dari depan pintu, dipanggil lagi. Sebentar. Dari rumahmu sampai sini ini masih kedengaran adzan Bilal. Masih ya Rasul. Oh kalau begitu wajib. Wajib kamu setiap waktu sholat jamaah di masjid. Itu bagi orang yang sangat beralasan karena buta, nggak ada yang bimbing, kayak nuntut. Gitu. Apalagi kita yang masih sehat, normal, nggak jauh lagi rumahnya. Ya. Gampang nih sholat jamaah ini sangat merugi, bahkan ada ancaman. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Gitu. Tidak sah dalam arti tidak sempurna sholatnya orang yang rumahnya dekat masjid kecuali di dalam masjid. Artinya dalam arti berjamaah, gitu. Ya sesekali andaikan mungkin ada alasan syar'i, entah itu karena hujan, karena sakit, karena apa, boleh di rumah. Tapi kalau itu jadikan kebiasaan, ini kena undang-undang ini nanti. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Jadi setiap muslim kena hukum ini. Jadi bukan kok jamaah kita tertekun pergi ke masjid itu karena takut Pak Imam, sungkan tetangga, enggak. Karena kita sudah merasa terpanggil masing-masing dengan dawuh itu, gitu loh. Bukan kok karena sungkan bosnya, gitu. Itu lain lagi. Jadi sholat jamaah kesini Jibril. Nah kemudian yang berikutnya, mazala yusini bi qiyamil lail hatta dhanantu annahu la nauma bil lail. Ini yang ke-6 wasiat Jibril. Jibril selalu mewanti-wanti aku berkenaan dengan sholat malam. Pentingnya sholat malam, walaupun rokaatain, meskipun hanya 2 rakaat. Nah, ini sholat malam. Ini berarti hal-hal yang penting. Gak mungkin kalau nggak penting kok sampai segitu-gitunya Jibril mewanti-wanti Nabi. Karena di sholat malam itu, di keheningan malam itu, tentu suasana pikiran, alam pikir kita, suasana hati kita berbeda di saat kita melaksanakan sholat di lain waktu. Coba ya dirasakan aja. Tidak hanya sebatas melaksanakan rutinitas saja. Sesekali coba direnungkan, dirasakan, diraba. Ternyata memang beda. Kita sholat di siang hari sekian rakaat,
dengan sholat malam hanya 2 rakaat aja. Bandingannya lebih mantap, lebih bernilai 2 rakaat dilaksanakan malam hari. Minimal 2 rakaat setidak-tidaknya. Tapi kadang masa sudah bangun dari tidur hanya 2 rakaat. Sampai Nabi menyangka berarti nggak boleh tidur orang, sholat tahajud. Cuma aturan main sholat tahajud ini ba'dan naum sebaiknya dilaksanakan setelah tidur. Jadi disunatkan tidur dulu. Gitu. Setelah tidur bangun baru melaksanakan. Ini ya beratnya di situ, nilai beratnya. Karena bangun tidurnya ini dilaksanakan setelah tidur. Sementara kita bangunnya saja susah. Atau kadang-kala bangun tapi ya nggak sholat. Ada yang begitu. Maka pentingnya sholat tahajud. Terus yang ketujuh, wa ma zala yusili bi dzikrillah hatta dhanantu annahu la yanfa'u qaulun illa bih. Malaikat Jibril tidak henti-hentinya berwasiat kepadaku berkenaan dengan zikir. Nah, ini sholat malamnya penting, terus zikirnya juga penting. Zikir ini saking luasnya berkenaan dengan zikir. Ya. Tidak harus di saat kita sedang menghadap kiblat lalu megang tasbih, tidak ada itu. Zikir ini bisa dalam kondisi apa saja, situasi apa saja, di mana saja, asalkan tidak di tempat-tempat yang kotor, yang notabene-nya nggak pantas lah kita menyebut nama Allah yang Maha Agung, Maha Suci, kok di tempat yang kotor. Bisa di raba sendirilah. Nah, itu seperti kalau nyata-nyata yang sudah dihukumi kotor itu ya kayak di toilet, gitu, atau di kamar mandi, yang meskipun di situ nggak ada toiletnya, tapi di kamar mandi yang begitu. Itu tentu tidak boleh berzikir. Jadi zikir itu bisa berarti mengingat Allah, bisa berarti menyebut nama Allah. Jadi dua-duanya juga bisa, ya menyebut, ya mengingat. Dan kalau mengingat ini kan bisa jadi di mana saja. Di saat kita di kebun, di kantor, di jalan, ketika kita bekerja, ketika kita lagi merenung, bisa saja menyebut itu. Itu zikir. Saking pentingnya zikir ini, karena zikir itu ibarat burung ini sayapnya. Ibarat burung itu sayap. Sayap burung punya sayap bisa membumbung kemana saja ya mau. Seseorang juga begitu, dengan zikirnya ia bisa membumbung tinggi menuju wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada zikir, nggak ada modal zikir, ya meneng gonggom madhep mulon, madhep kiblat, nggak zikir apa-apa. Wah, ini jangan-jangan nanti berilustrasi macam-macam, ya. Akhirnya yang nuntun justru setan. Ya. Akhirnya menyatakan diri, berdasarkan pengalaman spiritualku, saya telah didatangi Jibril. Ini bahaya. Jadi harus ada tuntunan zikir. Jadi zikir ini sebagai modal kita untuk membumbung tinggi menuju Allah. Itu. Ini nggak punya zikir, nggak punya kebiasaan itu. Ya ibarat kita berjalan nggak punya modal, nggak punya tujuan. Zikir itu dengan kalimat apa saja, yang penting ya dari Asmaul Husna itu lebih baik. Gitu. Walillahil asmaul husna fata'uhu biha. Gitu kan? Nah, Allah mempunyai nama-nama yang baik. Seperti Asmaul Husna itu. Kalau kau berdoa pakai itu, berdoalah memakai itu. Karena itu lengkap. Kalau kamu butuh rezeki, ya Razak, ya Razak. Ya. Kalau butuh ilmu, ya Alim, ya Alim. Ya. Kalau butuh solusi, ya Fatah, ya Fatah. Ada apa lagi ya? Butuh apa lagi? Lengkap. Ya. Terserah kita. Kalau kita minta ampun, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Tawwab, ya Tawwab. Ya. Macam-macam.
Nah, itu. Atau kita zikir kalimat yang diajarkan Nabi, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang kalimat yang paling baik untuk berzikir kalimat itu, la ilaha illallah. Atau ya Allah, 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 atau subhanallah. Tergantung. Seseorang itu nggak mesti harus kalimat itu. Tergantung, kadang ia sesuai dengan pengalaman ritualnya, spiritualnya ya. Ya, oh aku cocok betul kalau astagfirullah. Ya astagfirullah. Aku cocok kalau pakai Allah, Allah. Terserah aja. Yang penting intinya kan Allah. Gitu. Yang penting intinya Allah. Itulah yang dimaksud zikir. Jadi ada guyonan orang tasawuf dulu. Yang satu guyon tanya, kamu zikirnya apa? Oh saya banyak. Kalau siang itu subhanallah, nanti sore sedikit astagfirullah, subhanallah. Nah kalau kamu satu aja, aku hanya Allah, Allah, gitu kan? Oh masa waliullah kok zikirnya kurang satu? Akhirnya diterangkan, kamu baca subhanallah, intinya siapa? Di dalamnya siapa? Kalimat itu, ya Allah. Terus kamu mengucapkan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Itu intinya siapa? Yang kamu sebut, ya Allah. Kalau kamu istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Di dalam intinya siapa? Ya Allah. Ya, untuk apa kalimat banyak-banyak itu kalau tujuannya cuma satu? Allah. Ya saya cukup itu aja sudah. Allah, Allah, Allah. Nah, itu ini guyonan para tasawuf. Artinya ya baik semuanya, yang baca yang di lapatnya yang banyak tadi juga baik, yang bacaannya Allah, Allah, Allah juga baik. Intinya berzikir. Itulah wasiat yang diberikan malaikat Jibril kepada Nabi. Ada 7 nilai tadi, monggo dilaksanakan sesuai kemampuan masing-masing. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala